Halo, saya Jason Adrian, dan saya akan menjelaskan salah satu business graduate attributes, yaitu digital technology fluency. Apa sih maksudnya digital technology fluency itu? Maksudnya, kita harus dapat menggunakan teknologi untuk menciptakan sesuatu. Tapi, teknologi tersebut tidak dapat hanya sembarangan teknologi, melainkan teknologi yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan perlu digarisbawahi bahwa dalam menggunakan teknologi tersebut, kita tidak cukup hanya mahir dan lancar. Kita juga harus dapat menyampaikan informasi dengan efektif dan juga etis, serta menerima informasi secara bijak. Pemahaman saya menurut AMS atau Applied Management Skills merupakan skill keterampilan manajemen yang penting untuk mahasiswa agar bisa menyelesaikan tugas-tugas akademis maupun non-akademis, terutama dalam menghadapi sistematika kehidupan dengan lebih baik dan mencapai tujuan-tujuan yang dimiliki. Ada 3 jenis keterampilan manajemen yang harus dimiliki, yaitu keterampilan teknis, konseptual, dan interpersonal. Ketiganya memiliki keterkaitan, yaitu keterampilan manajemen yang tercermin pada kemampuan melakukan perencanaan dan berkomunikasi. Kemudian ada 4 kemampuan perencanaan yang harus dimiliki, yaitu menentukan tujuan dan membuat checklistnya, membuat rencana yang terstruktur dan prioritasnya, menggunakan sistem penanggalan seperti kalender untuk tracking progress, dan yang terakhir adalah evaluasi keseluruhan rencana, baik jika berhasil maupun gagal. Yang terakhir adalah komunikasi, yaitu verbal atau intonasi dan nada lawan bicara, maupun non-verbal seperti gestur, penulisan email, maupun aplikasi pesan dan sebagainya. Yang harus dilakukan untuk menunjang kemampuan komunikasi tersebut adalah berbicara dengan baik, mendengar dengan seksama, bisa mengendalikan emosi, dan mengutamakan etika. Untuk penerapan atribut AMS dalam kehidupan saya, atribut AMS itu sendiri akan saya terapkan di kehidupan sehari-hari ketika saya ingin mencapai suatu tujuan yang penting dan harus merencanakan bagaimana untuk mencapai suatu tujuan yang ada serta pentingnya evaluasi akhir selama proses saya mencapai tujuan tersebut. Mengapa atribut AMS itu penting dimiliki oleh seorang binisian? Karena AMS atau Applied Management Skill sangat diperlukan dalam pekerjaan sebuah tim dan merupakan salah satu faktor keberhasilan tim itu sendiri dalam meraih tujuannya. AMS membantu menunjang kemampuan untuk membangun komunikasi yang efektif antar individu melalui perencanaan yang sistematis dan mampu menampilkan performa terbaik dari waktu ke waktu. Critical creative thinking atau terjemahan bebasnya kira-kira adalah berpikir kritis dan kreatif merupakan skill set yang sangat penting dalam era sekarang. Creative thinking merupakan kegiatan berpikir secara kreatif untuk menghasilkan sesuatu solusi. Karena itu, kreativitas dan nalar kritis kita adalah kombinasi sempurna supaya kita dapat menjadi seseorang yang produktif dan efisien. Maka dari itu, kreatif dan critical thinking sangatlah diperlukan dan penting pada zaman sekarang. Adaptivity merupakan kemampuan untuk membuat respon kognitif, perilaku, dan afektif sesuai terhadap situasi baru dan tidak pasti. Dengan adanya kemampuan ini, diharapkan binisian mampu menyesuaikan diri, terlibat, mengelola, dan mengoptimalkan peran dalam kelompok serta mempertahankan hubungan interpersonal dalam proses pembelajaran. Halo, nama saya Yosifan. Saya akan memperjelaskan tentang apa artinya growth mindset. Growth mindset sendiri merupakan keyakinan seseorang bahwa kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan melalui upaya, strategi, serta kerja keras seseorang.
Seseorang yang memiliki pola pikir growth mindset ini memahami bahwa kemampuan dan bakatnya dapat terus dikembangkan dengan kerja keras. Seseorang yang memiliki growth mindset itu juga orang yang tidak berhenti untuk terus belajar dan selalu ingin mencoba berbagai hal baru yang belum diketahuinya. Biasanya orang yang memiliki pola pikir growth mindset ini adalah orang yang berani untuk mengambil resiko dan orang yang selalu ingin belajar dari kesalahan mereka. Collaboration merupakan kemampuan untuk mengeksplorasi berbagai perbedaan dalam sebuah permasalahan dan mencari solusi dengan anggota tim atau tim lainnya yang dapat melampaui jika dilakukan secara individual. Dengan adanya kemampuan ini, diharapkan Binusian mampu membangun kolaborasi untuk menunjang proses pembelajaran. Social awareness atau kesadaran sosial yang berarti kemampuan untuk mengambil perspektif dan berempati dengan orang lain, termasuk orang-orang dari latar belakang dan budaya yang beragam. Orang yang memiliki kesadaran sosial sudah pasti memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Apalagi kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, yang tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri saja, kita harus bisa menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Rasa peduli itu kita tanamkan, kita tumbuhkan sejak dini. Membangun kesadaran sosial salah satunya bisa loh dengan cara mengembangkan rasa empati kepada orang lain. Ada banyak caranya. Yang pertama, menempatkan posisi diri sendiri di posisi orang lain. Yang kedua, kita harus mengenali emosi diri sendiri sebelum kita mengenali perasaan orang lain. Yang ketiga, berbagi keluh dan kesah pada orang lain. Oh iya, social awareness atau kesadaran sosial itu punya 3 bentuk loh. Apa aja sih? Yang pertama itu ada tacit awareness. Yang kedua itu ada vocal awareness. Yang ketiga itu ada awareness content. Dan hal terakhir yang akan aku kasih tahu itu adalah contoh dari social awareness atau kesadaran sosial. Yang pertama, membantu tetangga yang terkena musibah. Yang kedua, menggalang dana kemanusiaan untuk korban bencana alam. Yang ketiga, menyumbang sejumlah dana ke panti asuhan. Dan yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalian jangan buang sampah sembarangan ya.